Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di Kebaktian Youth Minggu 12 September 2021. Bagaimana nih dengan kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Mari teman-teman, saya mengundang teman-teman sekalian untuk siapkan hati, siapkan pikiran, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita katakan, I want to see you Lord. Kita angkat satu pujian, open the eyes of my heart Lord. Of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Of my heart, I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up. Berita anugerah hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, nggak kerasa ya udah 1,5 tahun kita hidup berdampingan dengan COVID. Pasti banyak perubahan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita juga kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita juga mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Atau mungkin banyak juga permasalahan yang kita hadapi. Jangan sampai setiap permasalahan hidup kita mengurangi pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita, Tuhanlah sumber pengharapan kita yang sejati, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mari teman-teman kita angkat satu pujian, Permata Hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan.
Shalom rekan-rekan Youth GKI Jatinegara. Selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali di dalam ibadah kita hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kalau hari lepas hari Tuhan memelihara kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan kalau saat ini kami masih boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu membentuk diri kami, sehingga kami hidup bagi Tuhan, dan bukan demi ego kami sendiri. Tuhan tolong kami, pimpin waktu ke depan ini, dan juga Tuhan pakai hamba-Mu yang sederhana untuk membagikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini bertemakan Riot of Unrighteous atau kerusuhan orang-orang tidak benar. Dan kisah ini diambil daripada kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayatnya ke-21 sampai ayatnya yang ke-40, rekan-rekan sekalian. Cukup panjang. Dan tema di sini berjudulkan adalah Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Jadi kisah pada hari ini menceritakan bagaimana pelayanan Rasul Paulus menghadapi kerusuhan daripada orang-orang yang tidak benar di kota Efesus di mana dia melayani. Saya tidak akan membacakan setiap daripada ayat-ayat ini, saya hanya akan membacakan beberapa saja. Mari kita memperhatikan Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-23. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Ayat yang ke-24, sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ayat yang ke-25, ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil usaha perusahaan ini. Ayat yang ke-26, sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus saja, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Ayat yang ke-27, dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Ayat yang ke-28, mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis dewi orang Efesus. Lalu ayat yang ke-29, seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Ayat yang ke-30, Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Mari kita loncat ke ayat yang ke-40, ayat yang ke-34. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya, besarlah Artemis dewi orang Efesus. Ayat yang ke-35, akan tetapi Panitera menenangkan orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Lalu kita loncat ke ayatnya yang ke-38. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduan terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Demikian kita baca
firman Tuhan sampai di sini. Ya rekan-rekan sekalian, dari perikop yang kita baca tadi, kita jadi mengetahui bahwa Rasul Paulus menghadapi penolakan dan permusuhan ketika dia mengabarkan Injil Yesus Kristus di kota Efesus. Kenapa dia mengalami penolakan dan permusuhan di kota Efesus? Karena ketika Rasul Paulus mengabarkan Injil tentang Yesus Kristus, dia mengklaim beberapa hal. Yang pertama, dia mengklaim bahwa Yesus adalah anak Allah sekaligus Tuhan. Dan dia juga mengklaim bahwa dialah Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang layak untuk disembah. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain adalah Tuhan-Tuhan yang palsu. Bahkan dewa-dewi yang dibuat oleh tangan manusia adalah dewa-dewi yang palsu. Tidak memiliki kekuatan dan kapasitas apapun untuk melindungi, bahkan untuk menyelamatkan manusia. Nah, itu sebabnya di dalam kisah ini ada seorang yang bernama Demetrius dan juga golongannya itu marah sekali dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, kita mungkin mundur sedikit, kita coba mengenali latar belakang kota Efesus ini dulu. Bagaimana sih kota Efesus ini pada masa Rasul Paulus pada waktu itu? Kota Efesus itu adalah kota yang cukup maju dan terkenal pada masa itu. Kota yang maju ekonominya, tempat lalu lintas perdagangan. Tetapi yang lebih penting daripada itu, kota Efesus juga adalah kota di mana menjadi salah satu objek datangnya peziarah-peziarah agama mereka. Karena di kota Efesus ada kuil Dewi Artemis. Dan di dalamnya ada patung Dewi Artemis yang spesial. Kenapa spesial? Karena katanya patung Dewi Artemis yang ada di dalam kuil tersebut, sebagian dari patungnya adalah diambil daripada batu meteor. Makanya ada dicatat di dalam kisah ini di ayatnya yang Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-35 itu di bagian bawah itu ada yang mengatakan begini. Kota Efesus lah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Jadi memang ada cerita bahwa sebagian daripada patung Dewi Artemis itu, bagian tubuhnya itu yang dibuat jadi patung, itu diambil daripada batu meteor yang jatuh di sekitar tempat itu. Batunya jatuh, diambil isinya, lalu dipahat untuk menjadi bagian daripada patung Dewi Artemis di dalam kuil Dewi Artemis. Dan konon setelah ada patung tersebut di dalam kuil tersebut, kota Efesus menjadi makmur. Lalu musuh-musuh, baik musuh orang maupun binatang-binatang liar, menjadi menghindar dari kota tersebut. Dan kota tersebut menjadi maju. Dewi Artemis sendiri adalah dewa-dewi yang utama atau major gods di dalam kebudayaan Romawi dan Yunani. Dewi Artemis sendiri di antara kumpulan dewa-dewi di dalam mitos mereka, termasuk salah satu dewa-dewi yang sifatnya baik dan bermoral. Kalau yang lain tuh rada kurang ajar atau tidak sopan gitu ya, dewa-dewi yang lain. Tetapi Dewi Artemis ini terhitung cukup baik. Dan Dewi Artemis sendiri di dalam kebudayaan mereka melambangkan dewi yang mengabarkan kabar baik, kabar kemenangan, dan juga yang memberikan perlindungan bagi setiap orang-orang yang menyembah dia. Jadi tentu tidak heran orang-orang di dalam kota Efesus dan sekitarnya sangat mencintai Dewi Artemis, dan bagi mereka ini penting. Dan apalagi ini adalah tradisi mereka yang sudah berjalan begitu panjang tahun, mungkin sudah ratusan tahun. Nah, itu latar belakang yang bisa kita ketahui tentang kota Efesus dan juga kebudayaannya terkait dengan Dewi Artemis. Nah, teman-teman, di sini kita bisa belajar satu hal, yaitu bagaimana kita membedakan Tuhan yang sejati dan Tuhan yang palsu. Tuhan yang sejati pasti sifatnya itu
real dan juga historikal. Sedangkan Tuhan yang palsu itu sifatnya itu abstrak dan juga kisahnya ada, tetapi tidak bisa dibuktikan bahwa dia tercatat di dalam sejarah manusia. Begini maksudnya teman-teman. Tuhan Allah itu tercatat di dalam sejarah umatnya bahwa dia berulang kali berkomunikasi kepada umatnya. Dan itu dicatat di dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Bahkan dia semakin menegaskan keberadaan dirinya bahwa dirinya itu real dengan cara dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, masuk ke dalam dunia dan berjalan bersama-sama dengan manusia pada masa itu. Tuhannya nyata, Tuhannya bisa diajak komunikasi, Tuhannya ada di dalam catatan sejarah manusia. Sedangkan kalau Tuhan yang lain itu sifatnya itu abstrak teman-teman, tidak real. Kenapa? Patungnya ada, tetapi pernahkah umatnya itu bisa ngobrol dengan patungnya? Pernahkah umat itu berkomunikasi yang real, yang nyata, yang hidup dengan Tuhannya? Tanda tanya besar. Dan ketika ditanya kapan dia pernah ada, coba lihat catatannya. Oh, ada ceritanya di dalam mitos, di dalam legenda. Tetapi secara real di dalam sejarah manusia, tanda tanya besar juga. Nah, itulah rekan-rekan sekalian yang hendak diklaim oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di kota Efesus terkait dengan Tuhan Yesus versus Dewi Artemis. Dewi Artemis itu tidak real. Tuhan Yesus Kristus itu real dan dia adalah satu-satunya Tuhan yang patut untuk disembah. Dan hal ini menyebabkan di dalam kisah yang kita baca ini, seorang bernama Demetrius dan juga golongannya itu marah besar. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah memang sebenarnya Demetrius tersinggung karena dia merasa Tuhannya itu dipermalukan? Nampaknya ternyata tidak. Dari mana saya bisa tahu? Kita coba lihat lagi di ayat yang ke-24 sampai yang ke-26 rekan-rekan sekalian. Di situ dicatat seorang yang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit. Nah, ada motif ekonomi, teman-teman. Lalu di situ dia berkata, dia mengumpulkan rekan-rekannya dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil dari perusahaan ini." Motif personal gain, teman-teman, keuntungan pribadi. Tetapi teman-teman, Demetrius ini lihai. Kenapa? Karena dia membalut kepentingan pribadinya dengan hal yang lebih istilahnya lebih baik atau hal yang lebih mulia, yang lebih terhormat. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Karena dia berkata begini di ayat yang ke-26, "Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus, bukan saja di Efesus tetapi juga hampir di seluruh Asia, telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa." Dengan ayat yang ke-27, "Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya." Nah teman-teman sekalian, Demetrius apakah orang yang begitu rohani atau religius gitu, sehingga dia sangat membela dewinya? Enggak teman-teman. Sebenarnya Demetrius ini adalah orang yang cuma punya kepentingan pribadi. Kekayaanku ini berada di dalam bahaya, pekerjaanku berada di dalam bahaya karena pekerjaanku terkait membangun atau membuat patung-patung berhala dewa-dewi Artemis itu bakalan bangkrut kalau semua orang penyembah Dewi Artemis meninggalkan Dewi Artemis dan menyembah Tuhan Yesus. Tetapi supaya dia mendapatkan dukungan dan juga untuk mengelabui banyak orang, dia ngomong dengan cara yang lihai teman-teman. Dia bilang, ini masalah keuntungan ini bukan nomor satu. Walaupun memang kita bisa mengalami kerugian
karena pekerjaan kita hilang, tetapi ada hal yang lebih penting. Ada dua yang lebih penting. Pertama, perusahaan kita reputasinya akan rusak. Berbicara soal reputasi, soal arogansi dan kebanggaan diri. Dan yang kedua, teman-teman, kalau semua orang pindah menyembah Tuhan Yesus, lalu bagaimana dengan tradisi dan budaya kita? Dewi Artemis yang sudah ratusan tahun disembah oleh orang-orang kita sekarang menjadi sepi dan tidak ada lagi yang mengikuti lagi. Bagaimana dengan tradisi kita dan masa depan kebudayaan kita dan dewa-dewi yang kita sembah itu? Nah, itu membuat orang yang mungkin cuma ikut-ikutan mendengar itu hatinya itu merasa terganggu, teman-teman. Tahukah teman-teman, hal apa yang paling gampang untuk menggerakkan sebuah komunitas ataupun masyarakat ataupun orang-orang untuk mudah marah, untuk mudah tersulut emosinya? Jikalau budaya dan tradisinya itu diungkit-ungkit atau disinggung. Kenapa orang mudah tersinggung atau mudah marah kalau budaya atau tradisinya itu diganggu? Karena budaya dan tradisi itu sedikit banyak menentukan dan membentuk identitas dirinya. Contoh gitu ya teman-teman ya. Kalau kita misalnya orang Tionghoa gitu ya, identitas kita orang Tionghoa terkait dengan budaya Tionghoa. Lalu misalnya ada orang pada waktu Imlek gitu ya, membuat lelucon yang menghina budaya kita. Misalnya biasa Imlek gitu ya, tahun baru, biasanya musim hujan, biasanya kongsi facai gitu ya teman-teman ya. Lalu karena banjir terus dibecandain, ngungsi yuk coy. Nah teman-teman, walaupun itu lucu teman-teman, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menghargai budaya dan tradisinya itu akan tersinggung teman-teman. Enak aja digituin, itu tahun baru berharga loh buat aku, setahun sekali loh. Aku di tahun itu menghormatinya dan mengatakan kongsi facai itu sesuatu hal yang penting, terutama kepada orang-orang yang kita tuakan. Diganti jadi ngungsi yuk coy karena banjir. Walaupun itu memang realita, tetapi itu menyakiti hati orang-orang tertentu. Nah, begitu juga dengan misal orang beragama yang lain. Dia punya budaya dan tradisi tertentu, lalu tradisi dan budaya tertentu kita plesetin atau kita bilang itu salah, itu bohong. Pasti teman-teman, orang-orang itu akan tersinggung dan marah. Jadi teman-teman, gampang teman-teman untuk membuat kerusuhan. Ungkit-ungkit saja, gesek saja budaya dan tradisi mereka, maka mereka akan marah teman-teman, karena dia merasa identitasnya terganggu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Demetrius secara lihai. Dia punya kepentingan pribadi, yaitu supaya keuntungannya secara pribadi itu tidak terputus, tetapi dia membalutnya dengan mengatakan, kalau ini semua orang percaya kepada apa yang dikatakan Rasul Paulus, maka nggak ada lagi menyembah Dewi Artemis. Perusahaan kita sudah begini lama menyuplai bahan-bahan buat di kuil Artemis, menjadi reputasinya rusak. Pride kita mau ditaruh di mana? Lalu yang kedua, kebudayaan yang sudah kita pelihara lestarikan begitu panjang, sekarang menjadi tidak ada artinya, karena semua menyembah Tuhan Allah, bukan Dewi Artemis lagi. Nah itu teman-teman, itu yang dilakukan oleh Demetrius, sehingga seluruh kota Artemis berhasil dibuat rusuh sama dia, dihasut oleh dia untuk menghukum Rasul Paulus. Sampai hari ini masih saja ada segelintir orang dan juga golongan-golongan tertentu yang demi mencapai kepentingan pribadinya, mereka mengkambing hitamkan orang lain dengan mengatasnamakan membela harga diri, membela tradisi dan kebudayaan yang mereka pegang selama ini. Dan memang realitanya inilah kenyataan yang dilakukan oleh orang berdosa. Motivasinya adalah demi kepentingan diri sendiri. Tindakan dan komunikasinya adalah dengan berbohong. Dan akibatnya adalah dia mengkambing hitamkan, mengorbankan orang lain. Kembali lagi demi kepentingan dirinya
sendiri. Rekan-rekan sekalian, kita sebagai orang Kristen tidak boleh bertindak bermotivasi dan mengorbankan orang lain seperti demikian. Kita harus melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita membandingkan misalnya Tuhan Yesus dengan Demetrius, jelas bertolak belakang. Kalau kita lihat di dalam kisah para rasul 19 ini, Demetrius sebenarnya punya kepentingan pribadi supaya keuntungannya tidak hilang. Maka dia menghasut orang banyak dan kemudian mengorbankan, mengkambing hitamkan Rasul Paulus. Coba teman-teman perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Baik Demetrius maupun Yesus sama-sama teman-teman, sama-sama menimbulkan keresahan atau menimbulkan kekacauan di dalam komunitas di mana mereka berada. Sama-sama membuat kekacauan. Yesus pun di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di dunia itu, dia menimbulkan keresahan dan kekacauan di dalam komunitas di mana dia tinggal. Tetapi tujuannya, motivasinya itu berbeda. Demetrius demi kepentingan pribadi. Yesus demi kepentingan Allah Bapa di surga. Bukan demi kepentingan pribadi. Demetrius mengorbankan orang lain, mengorbankan Rasul Paulus. Yesus demi menggenapi pekerjaan Allah Bapa, maka dia mengorbankan dirinya. Nah, teman-teman bisa lihat arahnya itu terbalik, teman-teman. Manusia berdosa selalu arahnya adalah demi kepentingan diri sendiri. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus demi kepentingan Allah Bapa mengorbankan diri sendiri demi menyelamatkan orang lain. Nah teman-teman sekalian, kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk memiliki motivasi yang seperti demikian dan juga etika yang seperti demikian, karakteristik seperti demikian. Dan ini adalah suatu hal yang tidak mudah. Secara rasio, secara pengetahuan, secara informasi, kita sudah tahu akan kebenaran ini. Kita dari kecil sampai sekarang berulang kali diajarin tentang hal-hal demikian. Tetapi teman-teman sekalian, yang menjadi susah adalah ternyata ego kita, perasaan kita itu belum tentu sepakat dengan apa yang diajarkan tentang apa yang benar di dalam Alkitab. Hati kita ternyata sebagai manusia berdosa seringkali terjatuh di dalam sifat seperti Demetrius ini. Kadang-kadang demi kepentingan diri kita sendiri, kita rela, istilahnya tanda petik bohong, dan kita mengorbankan orang lain supaya kita untung. Nah itu teman-teman, itulah kita manusia berdosa. Nah teman-teman, kita harus di dalam hal ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu berdoa, memohon Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru, agar kita benar-benar punya hati yang kuat, sanggup, dan juga rela melakukan hal yang terbalik daripada natur kita yang berdosa itu, yang sukanya itu mencari keuntungan sendiri dan juga ngorbanin orang lain. Di sini kita tidak sanggup melakukannya dengan kekuatan kita. Di sini kita perlu pekerjaan dan kuasa Tuhan mengubahkan sifat kita yang seperti demikian. Nah teman-teman sekalian, terakhir kita juga mau melihat teman-teman, di dalam kisah ini teman-teman, itu kan orang-orang sudah rusuh. Lalu hampir sedikit lagi itu kerusuhan massal di kota itu. Dan mereka berkumpul di dalam gelanggang kesenian. Nah, kayak gimana ya gelanggang kesenian itu? Mungkin kira-kira seperti Gelora Bung Karno gitu ya. Gelanggang olahraga besar gitu, di mana orang bisa berkumpul untuk pertandingan, untuk kesenian dan lain sebagainya. Nah, sebentar lagi rusuh teman-teman. Lalu apa yang terjadi, apa yang dilakukan teman-teman oleh penjaga ataupun ya polisi pada masa itu lah istilahnya begitu, pemimpin pada masa itu. Dia kemudian ngomong pelan-pelan kepada orang banyak itu dan ngomong begini, rekan-rekan sekalian, kalau ada keberatan jangan rusuh, jangan massal, satu-satu. Siapa sih yang punya masalah ini mula-mula? Saudara Demetrius kan? Oh boleh marah, silahkan. Kalau mau komplain silahkan komplain. Datanglah ke pengadilan. Nanti kamu boleh mengajukan komplainmu di sana.
Begitu juga Paulus, dia juga boleh datang ke pengadilan untuk membela diri dan lain sebagainya. Artinya oleh pemimpin kota pada waktu itu, rakyat diarahkan untuk taat kepada hukum dan memasukkan komplainnya atau ketidaksukaannya melalui jalur hukum, dan situ akan diurus bersama secara adil. Nah teman-teman sekalian, sekali lagi bandingkan dengan Tuhan Yesus. Yesus pun ketika berada di dalam dunia, dia memberikan teladan kepada kita. Haruslah kita mengikuti setiap perintah dan juga hukum Tuhan. Dan bahkan Yesus Kristus sendiri, walaupun dia membuat sebuah reformasi besar di dalam iman orang Yahudi, tetapi dia juga tetap dengan setia dan taat mengikuti setiap hukum-hukum Taurat, karena dia adalah orang Yahudi. Dia melewati proses tersebut, dan justru karena dia melewati proses hukum itu, demi supaya dia tidak bersalah, supaya dia tidak melanggar, dia harus korban, dianya yang mati teman-teman. Tetapi melalui jalur hukum itu teman-teman, dia memerdekakan banyak orang dari kuasa dosa. Nah teman-teman sekalian, terkait dengan hal itu, hukum adalah suatu hal yang baik yang Tuhan berikan bagi kita, supaya kita manusia yang berdosa dan kacau balau ini memiliki sebuah standar minimal untuk hidup beradab, untuk hidup normal, teratur teman-teman. Jikalau seseorang itu tidak bisa mentaati peraturan yang diberikan kepada dia, maka orang itu kacau balau. Rekan-rekan sekalian, kita sebagai orang Kristen, kita pun sedikit banyak memiliki hukum. Dua hukum di dalam diri kita. Yang pertama teman-teman, hukum natural, hukum sebagai manusia, sesama manusia memiliki kepantasan hukum yang harus diikuti bersama. Tapi kita sebagai orang Kristen memiliki satu hukum lagi lebih tinggi, yaitu hukum Tuhan. Hukum Tuhan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Pertanyaannya teman-teman, apakah kalian orang yang taat hukum atau orang yang tidak taat hukum? Zaman sekarang, zaman modern, di mana dunia semakin maju, ternyata tidak membuat orang-orang banyak di luar sana semakin jadi taat hukum teman-teman. Enggak teman-teman. Justru kita akan menemukan bahwa pada masa ini ada semakin banyak orang yang tidak taat hukum, bahkan mungkin berusaha minterin atau ngebohongin atau ngakalin hukum yang ada. Dan bahkan mereka dengan kearogansian mereka mengumpulkan begitu banyak massa, mengumpulkan begitu banyak pendukung untuk memutarbalikkan kebenaran dan hukum yang ada di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah masyarakat. Dan ini adalah sebuah bahaya. Percaya teman-teman, dengan perjalanan makin ke masa depan, natur manusia berdosa itu adalah sifat selalu melanggar hukum. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak bisa memiliki sifat yang terbalik daripada orang-orang dunia, maka dunia ini akan tambah kacau balau. Di dalam kitab Mazmur, Raja Daud pernah menuliskan itu begini: jikalau di satu tempat itu orang-orang benar dan juga dasar-dasar kebenaran itu sudah nggak ada lagi, maka celakalah, maka sia-sialah hidup. Kenapa teman-teman? Karena kalau hukum itu sudah diabaikan, disepelekan, dan orang-orang tidak lagi mau setia untuk taat kepada hukum, maka sebenarnya dunia ini sudah tidak ada harapan. Gak ada artinya yang namanya kebenaran itu lagi, karena semua orang demi kepentingan pribadinya melanggar hukum, melampaui hukum, dan mengejar kepentingan diri sendiri, mengorbankan orang lain. Itu sebabnya rekan-rekan sekalian, Tuhan Yesus berkata kepada kita, hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Mari teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan
belajar untuk menghidupi kebenaran prinsip ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari rekan-rekan sekalian kita menerima doa berkat. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan penyertaan Allah Roh Kudus setiap hari terus memimpin kita untuk hidup demi Tuhan dan juga demi sesama. Biarlah melalui diri kita kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah dunia ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan sekalian, kebaktian kita telah selesai. Marilah kita mengambil waktu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.